Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota kelompok 5 yang beranggotakan Wilda Hikmah, Cia Oktanesia Aurora Putri, Dara Katrunada, Beni Setiawan, Dinda Putri Arini, dan Nori Asri Hidayanti akan menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengembangan produk oleh PT Teknojaya dengan produk Red Bean Bar atau yang lebih dikenal dengan snack bar kacang merah. Tahapan dalam pengembangan produk meliputi penyaringan ide, konsep produk, dan desain spesifikasi produk. Penyaringan ide. Tahap pertama dalam pengembangan produk adalah dengan brainstorming, di mana brainstorming merupakan suatu cara pengumpulan ide yang dapat melalui diskusi besar dengan mengalokasikan waktu yang dibutuhkan dalam prosesnya. Pengumpulan ide dengan metode brainstorming sangat efektif karena dapat melengkapi kekurangan dalam kemampuan berpikir perseorangan dan dapat menghasilkan ide-ide yang inovatif. Dari tabel dapat kita lihat bahwa penyaringan atau penyeleksian ide memiliki 3 konsep produk yang akan dikembangkan, yaitu pasta sorghum gluten free, bubur instan beras hitam, dan snack bar kacang merah. Berdasarkan ketersediaan peralatan dan teknologi produksi, serta ketersediaan terhadap bahan baku dan akses supplier, ketiga konsep tersebut ada dan tersedia. Kondisi keuangan telah mencukupi untuk produk snack bar, sedangkan untuk produk pasta dan bubur instan, kondisi keuangan perusahaan belum mencukupi. Pemahaman sumber daya manusia perusahaan dan kemampuan melaksanakan produksi untuk konsep bubur instan adalah paham tetapi belum mampu, sedangkan untuk konsep produk pasta dan snack bar, pemahaman sumber daya manusia perusahaan dan kemampuan melaksanakan produksi adalah paham dan mampu. Selanjutnya, dengan melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT dari ketiga konsep produk yang akan dikembangkan, bubur instan beras hitam memiliki kelebihan yaitu bahan baku yang mudah didapat karena tersedia di pasar. Kelemahannya yaitu membutuhkan modal usaha yang tidak sedikit. Untuk peluangnya yaitu dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan usia, sedangkan ancamannya yaitu munculnya pesaing baru yang sejenis. Hasil analisis SWOT dari produk snack bar kacang merah yaitu kelebihannya bahan baku yang digunakan mudah diperoleh dan kaya akan manfaat. Kelemahannya, bahan baku kacang merah dinilai kurang menarik bagi remaja yang sedang melakukan diet. Kemudian peluangnya yaitu produk ini terbilang jarang beredar di pasar dan dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan usia. Namun, memiliki ancaman yaitu munculnya pesaing baru yang sejenis. Kemudian, analisis yang terakhir yaitu pada sorghum gluten free. Dengan kelebihan bahan baku yang digunakan tersedia merupakan inovasi pasta berbasis gluten free, rendah kalori, dan aman bagi konsumen yang alergi terhadap gluten. Kelemahannya, biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Beberapa konsumen masih asing dengan bahan baku sorghum serta membutuhkan promosi yang tinggi. Peluangnya menjadi pangan alternatif semakin diperlukan. Kemudian terakhir ancamannya yaitu adanya pesaing yang memiliki klaim yang sama, serta target pasar tidak tercapai. Selanjutnya dilakukan dengan survei dan analisis pesaing. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan dengan menanyakan apakah Anda sering mengkonsumsi snack bar, diperoleh dengan 42,9% sangat jarang, 42,9% jarang, 9,5% sering, dan selebihnya sangat sering. Kemudian, snack bar varian apa yang sering Anda konsumsi?
dengan diperoleh 62,9 coklat, 18,1 full bar, 15,2 mixed berry bar, dan selebihnya red bean bar. Kemudian dilakukan survei selanjutnya dengan menanyakan, apakah Anda seseorang yang menyukai kacang merah? Diperoleh dengan 58,3% suka, 14,6% sangat suka, 24,3% kurang suka, dan selebihnya tidak suka. Selanjutnya menanyakan apakah Anda pernah membeli dan mengkonsumsi produk snack bar kacang merah. Diperoleh dengan 48,6 tidak pernah, 20% jarang, 14,3% pernah, 17,1% tidak pernah sama sekali. Konsep produk. Konsep produk merupakan bentuk yang lebih detail dari ide yang telah dibentuk di awal dan panduan bagi bagian pemasaran dan teknis untuk menentukan spesifikasi produk yang meliputi bentuk, proses, mutu dari produk tersebut. Atau dengan kata lain, konsep produk itu merupakan resum gagasan produk dari segi konsumen yang telah dilengkapi dengan aspek teknis produk. Konsep produk didapatkan dari hasil survei dan analisis pesaing yang kemudian akan dikembangkan lebih lanjut. Konsep produk yang dipilih untuk dikembangkan yaitu konsep A dengan Red Bean Bar varian original dan konsep B yaitu Red Bean Bar varian rasa. Red Bean Bar varian original terbuat dari bahan dasar tepung kacang merah yang diformulasikan dengan tambahan tepung kedelai sehingga memiliki nutrisi yang baik bagi tubuh seperti tinggi serat, tinggi protein, rendah kalori, dan sumber karbohidrat kompleks, serta dapat dijadikan sebagai cemilan sehat untuk sehari-hari. Red Bean Bar ini juga memiliki tekstur crunchy yang diperoleh dari proses pembanggangan. Red Bean Bar ini dijual dengan harga 8.000 per single bar dengan berat bersih sebesar 20 gram dan dapat dibeli di swalayan terdekat maupun secara online. Konsep produk B yaitu Red Bean Bar varian rasa. Red Bean Bar varian rasa terbuat dari bahan dasar tepung kacang merah yang diformulasikan dengan tambahan tepung kacang kedelai dan dilengkapi dengan varian rasa coklat dan coklat putih. Snack bar ini cocok bagi orang yang tidak terlalu menyukai rasa strong dari kacang merah. Produk ini dijual dengan harga 10.000 per single bar dengan berat besi 20 gram dan dapat dibeli di swalayan terdekat maupun secara online. Pada hasil survei konsep produk, antara Red Bean Bar original dan Red Bean Bar varian rasa, diperoleh 77,8% responden lebih menyukai konsep produk Red Bean Bar varian rasa dan hanya 22,2% responden yang memilih konsep produk Red Bean Bar original. Berdasarkan hasil survei yang mempengaruhi 117 responden memilih konsep produk tersebut, yaitu berdasarkan dari rasa yang ditawarkan, dengan persentase sebesar 61,5%. Desain produk. Produk yang akan dikembangkan yaitu snack bar kacang merah. Snack bar kacang merah merupakan makanan ringan yang berbentuk batangan yang berbahan dasar kacang merah. Karakter fisik snack bar kacang merah meliputi bentuk yang seragam, tekstur yang padat, warnanya yang kecoklatan, dan cita rasa yang manis. Sedangkan karakteristik kimianya meliputi protein yang tinggi, kalori yang rendah, dan serat yang tinggi. Syarat mutu snack bar dapat dilihat pada tabel bahwa syarat mutu snack bar salah satunya adalah berbau yang normal, rasa yang normal, kadar abu maksimal 5%, proteinnya 16,7%, dengan lemak 20%, karbohidrat 60-70%, dan serat kasar maksimal 0,7%, serta pemanis buatan sakarin dan siklamat
tidak boleh ada. Kemudian dapat juga dilihat bahwa timbal yang terkandung maksimal 2 mg, tembaga maksimal 30 mg, seng maksimal 40 mg, air raksa maksimal 0,03 mg, E. coli maksimal di bawah 3 gram, Salmonella harus negatif, dan Staphylococcus aureus harus negatif. Target mutu. Kandungan kimia dan gizi. Kacang merah diketahui mempunyai sumber protein yang setara dengan kacang hijau dan memiliki potensial yang cukup besar untuk dikembangkan. Selain kaya protein, kacang merah juga merupakan sumber karbohidrat, mineral, vitamin, dan kaya serat yang baik bagi pencernaan. Komposisi zat gizi kacang merah per 100 gram dapat dilihat pada tabel. Mempunyai energi sebesar 171 kalori, protein sebesar 11 gram, lemak 2,2 gram, karbohidrat 28 gram, serta zat besi 3,7 mg. Target mutu produk. Syarat mutu snack bar mengacu pada snack bar komersial dengan nomor SNI 014216 tahun 1996 mengenai syarat mutu makanan diet kontrol berat badan. Dapat dilihat pada tabel bahwa kadar air snack bar komersial yaitu sebesar 11,40%, untuk USDA itu sebesar 11,26%, dan untuk snack bar Synbiotic sebesar 6,64%. Untuk kadar lemak, snack bar komersial memiliki batasan 20%, untuk USDA memiliki batasan 10,91%, SNI 1996 memiliki batasan 1,4-14%, dan snack bar Synbiotic memiliki batasan 5,44%. Dan untuk kekerasannya, snack bar komersial memiliki nilai 5466,53 GF, dan snack bar Synbiotic mempunyai nilai kekerasan 6557,34 GF. Masa simpan produk. Snack bar memiliki masa simpan yang baik dan memiliki nilai gizi yang cukup lengkap. Keunggulan dari snack bar itu sendiri yaitu snack bar dengan kadar protein yang tinggi biasanya memiliki aktivitas air berkisar antara 0,5-0,8%, di mana pertumbuhan untuk sebagian mikroorganisme terhambat. Kemudian, snack bar juga memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap, terutama kalorinya yang tinggi dan juga tidak mudah rusak dalam pendistribusian dikarenakan berbentuk batang. Lalu, snack bar juga dapat memudahkan pengemasan dan penghematan tempat. Terdapat olahan kacang merah menjadi tepung juga dinilai dapat memperpanjang umur simpan snack bar. Kemudian diperkirakan masa simpan produk snack bar ini berkisar antara 1-2 bulan. Kemasan aluminium foil yang digunakan untuk snack bar ini bersifat impermeable terhadap cahaya, gas, air, bau, dan bahan pelarut lainnya sehingga mutu snack bar tetap terjaga dan masa simpannya juga akan menjadi lebih lama. Desain kemasan. Jenis kemasan yang cocok untuk makanan kering dan serealia adalah kemasan kedap air dan gas seperti LDPE berlapis kertas atau LDPE berlapis aluminium foil. Red Bean Bar menggunakan kemasan aluminium foil karena termasuk bahan pengemas yang fleksibel dan bersifat impermeable terhadap cahaya, gas, air, bau, dan bahan pelarut lainnya. Aluminium foil memiliki kerapatan yang tinggi dibandingkan kemasan plastik karena terbuat dari logam murni sehingga mutu dan umur simpan produk dapat bertahan lebih lama. Kemasan aluminium foil ini berukuran panjang 16 kali meter dengan lebar 5 cm. Snack bar kemudian akan dikemas lagi menggunakan kemasan sekunder. Kemasan sekunder yang digunakan berupa kemasan karton laminasi dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 13 cm.
Setiap satu box kemasan berisi 6 pieces snack bar kacang merah dengan harga yang ditawarkan yaitu Rp55.000. Selanjutnya adalah tahapan desain spesifikasi produk. Desain spesifikasi produk adalah tahapan yang dilakukan setelah mendapatkan hasil produk mana yang akan dikembangkan. Pada tahap ini akan menjelaskan deskripsi dan tahapan pembuatan produknya. Berikut adalah bahan baku yang digunakan dalam pembuatan snack bar, yaitu tepung kacang merah, tepung kacang kedelai, kacang merah, margarin, gula jagung, telur, garam, coklat batang, dan refined coconut oil. Berikut adalah diagram alir proses penyiapan bahan. Berikut adalah diagram alir proses pembuatan snack bar. Analisis resiko akan diukur dengan 3 kategori, yaitu occurrence, seberapa sering kemungkinan terjadinya kegagalan, severity, efek dari kegagalan, dan detection, yaitu kemampuan dalam mengetahui kegagalan yang terjadi. Berikut adalah tabel FMEA dan penentuan RPM. Kategori masalah berdasarkan material dan metode. Pada kategori material, terdapat 2 penyebab kegagalan. Yang pertama, perbandingan komposisi bahan baku belum sesuai dengan spesifikasi, mengakibatkan rasa kurang gurih akibat tingginya konsentrasi tepung kacang kedelai. Alternatif yang dapat dilakukan adalah reformulasi produk. Penyebab kegagalan kedua yaitu tepung kacang merah dan tepung kacang kedelai berbau tengik, sehingga mengakibatkan aroma snack bar tidak sedap. Alternatif yang dapat dilakukan adalah melakukan pengecekan saat penerimaan dan memperhatikan kondisi penyimpanan bahan baku. Selanjutnya, kategori masalah berdasarkan metode. Ada beberapa penyebab kegagalannya. Yang pertama, seperti waktu perebusan bahan baku kacang terlalu lama, sehingga mengakibatkan tekstur kacang merah terlalu lunak. Alternatif yang dapat dilakukan yaitu melakukan perebusan cukup dengan waktu 3 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Penyebab kedua yaitu waktu mixing adonan terlalu lama, menyebabkan adonan terlalu halus dan bantet. Alternatif yang dapat dilakukan yaitu melakukan mixing dengan waktu 15 menit dengan kecepatan 64 rpm. Yang ketiga, tidak melakukan pengukuran ketebalan terlebih dahulu, sehingga ketebalan snack bar tidak seragam. Hal yang dapat dilakukan adalah melakukan penekanan menggunakan penekan kue hingga ketebalan adonan 4 cm. Selanjutnya, ada permasalahan pada penggunaan oven yang tidak dipanaskan terlebih dahulu sebelum proses pemanggangan, sehingga snack bar tidak matang sempurna. Alternatif yang dapat dilakukan adalah memanaskan oven terlebih dahulu selama 10 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Yang selanjutnya adalah masalah suhu dan waktu pemanggangan yang tidak sesuai, mengakibatkan snack bar berbau hangus, terlalu kering, dan warna terlalu gelap. Alternatif yang dapat dilakukan adalah melakukan pemanggangan pada suhu 140 derajat Celcius dengan waktu 5 menit. Selanjutnya, formulasi coklat dan susu belum tepat, mengakibatkan coklat tidak dapat mengcover snack bar. Alternatif yang dilakukan adalah melakukan reformulasi pada saat coklat di coating. Berikut adalah batasan kritis produksi. Yang pertama, ada proses penimbangan. Proses penimbangan harus dilakukan secara akurat dan tepat dengan menggunakan takaran-takaran yang telah disebutkan. Yang kedua, ada proses pencampuran. Proses pencampuran harus dilakukan dalam 2 kali tahapan. Pertama, dilakukan secara manual, dan kedua, dilakukan menggunakan mixer yang digunakan 64 rpm selama 15 menit. Yang ketiga, ada proses pencetakan adonan. Adonan yang sudah tercampur rata akan dituangkan ke dalam loyang berukuran 30 x 30. Kemudian adonan akan ditekan dengan penekan kue hingga ketebalan adonan 4 cm. Selanjutnya, proses pemanggangan pertama. Proses pemanggangan
akan dilakukan sebanyak 2 kali. Sebelum melakukan pemanggangan, harus memanaskan oven terlebih dahulu selama 15 menit pada suhu 200 derajat Celcius. Pemanggangan pertama akan dilakukan pada suhu 120 derajat Celcius selama 40 menit. Proses pemanggangan kedua dilakukan untuk mendapatkan tekstur yang lebih renyah. Sama seperti pemanggangan pertama, sebelum memanggang, oven terlebih dahulu dipanaskan selama 15 menit pada suhu 200 derajat Celcius. Snack bar akan dipanggang selama 5 menit pada suhu 140 derajat Celcius. Proses pendinginan. Snack bar yang sudah dipanggang akan dikeluarkan dari oven dan dibiarkan pada suhu ruang selama 30 menit. Proses pemotongan akan dipotong dengan panjang 13 cm dan lebar 3 cm. Kemudian proses pencelupan. Dipastikan setiap single bar tercelup secara sempurna. Setelah dicelup, akan dibiarkan pada suhu ruang selama 15 menit agar coklatnya mengeras dengan sempurna. Berikut adalah diagram alir proses penyiapan bahan hasil analisis FMEA. Berikut adalah diagram alir proses pembuatan snack bar hasil FMEA. Desain pemasaran. Desain pemasaran merupakan langkah yang penting untuk mempromosikan produk kepada konsumen. Dalam desain pemasaran ini, terdapat beberapa konsep yang akan dibahas, yaitu konsep pemasaran dan strategi pemasaran. Konsep pemasaran yang diusung meliputi segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk segmentasi, diarahkan pada kalangan usia produktif atau remaja dengan usia 17 hingga 25 tahun, berjenis kelamin perempuan dan laki-laki, peduli dengan gaya hidup sehat dan menyukai makanan enak dan menyehatkan. Untuk targetingnya yaitu suatu produk yang disukai oleh semua orang, dapat dikonsumsi oleh semua anggota keluarga di mana saja dan kapan saja. Untuk positioningnya, snack sehat, rendah kalori tanpa pemanis buatan. Strategi pemasaran yang digunakan adalah strategi 4P. Untuk place, snack bar akan dijual secara online maupun offline. Penjualan produk secara offline dilakukan melalui beberapa retailer seperti swalayan, minimarket, dan supermarket. Sedangkan penjualan produk snack bar secara online dilakukan melalui beberapa e-commerce atau marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Promosi snack bar juga dilakukan secara online maupun offline. Promosi secara offline dilakukan melalui promosi langsung atau komunikasi dari mulut ke mulut, melalui poster, brosur, ataupun spanduk. Sedangkan untuk promosi secara online dilakukan melalui beberapa sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Strategi produk. Snack bar menggunakan formulasi khusus dan terjamin kualitasnya. Dilengkapi dengan beberapa varian rasa seperti coklat dan coklat putih, sehingga konsumen yang tidak begitu menyukai rasa asli dari kacang merah tetap bisa menikmatinya. Tersedia dalam kemasan primer dan sekunder dengan desain yang menarik. Strategi harga. Penetapan harga dilakukan berdasarkan penjumlahan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi dan penyesuaian dengan permintaan konsumen. Anggaran biaya. Anggaran biaya merupakan hasil perhitungan estimasi biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk. Biaya bahan baku dan pendukung. Total harga biaya bahan baku dan pendukung untuk sekali produksi yaitu sebesar Rp826.000 dan biaya per tahunnya yaitu Rp9.996.000. Untuk biaya penyusutan diperoleh total penyusutan per tahunnya yaitu sebesar Rp537.167.000. Dapat disimpulkan, estimasi biaya total produksi meliputi biaya penyusutan sebesar Rp537.167.000 per tahun, biaya bahan baku dan pendukung sebesar Rp9.996.000 per tahun, biaya pemasaran sebesar Rp4.000.000 per tahun, gaji karyawan sebesar Rp3.200.000 per tahun, biaya kemasan sebesar Rp1.200.000 per tahun,
dan total dari keseluruhan biaya yaitu sebesar Rp18.903.167 dengan harga penjualan produk 250 pieces dan harga jual sebesar Rp10.000 per pieces. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian pemaparan dari materi kami. Terima kasih telah menyaksikan.